Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam kesempatan kali ini, kami membawakan sebuah kajian menarik seputar sejarah perkembangan lokomotif pabrik gula Jatiroto yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Apabila kita berbicara mengenai pabrik gula di Jawa Timur, kita tentu tidak bisa melupakan pabrik gula Jatiroto di Lumajang, yang menjadi salah satu pabrik gula terbesar pada masa kolonial. Pabrik gula Jatiroto yang saat ini berada di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 11 telah dibangun sejak tahun 1908 oleh HVA atau Handelsvereniging Amsterdam, yang merupakan sebuah perusahaan swasta milik Belanda. Kemudian berdasarkan UU nomor 86 dari 1958 yang menyatakan bahwa semua perusahaan milik Belanda diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, maka pada tanggal 12 Desember 1957, pabrik gula Jatiroto telah diambil alih oleh pemerintah RI yang tertuang dalam surat pemerintah militer nomor SPPKM D16-12-1957. Berbicara mengenai penggunaan lokomotif, sejak awal berdirinya pabrik gula saat itu masih menggunakan lokomotif uap. Berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Supriyono selaku mandor bengkel Poltek, penggunaan lokomotif uap dinilai boros dan kurang efisien. Hal ini karena para pekerja harus menyediakan 3 gerbong tambahan yang terdiri dari gerbong air, gerbong residu, dan gerbong ampas tebu yang digunakan sebagai bahan bakar. Baru pada tahun 1976, lokomotif diesel mulai digunakan di pabrik gula Jatiroto, menggantikan penggunaan lokomotif uap. Hingga tahun 2022, pabrik gula Jatiroto telah memiliki 1.800 lori dan 23 unit lokomotif diesel untuk mengangkut tebu, baik dari lahan pabrik gula Jatiroto sendiri ataupun lahan dari para petani. Dari 23 unit lokomotif diesel tersebut, diantaranya terdapat berbagai merek seperti Hokuriku Juki dengan tahun pembuatan 1996 dan 1981, yang kemudian disusul dengan Hokuriku Hokuji dengan tahun pembuatan 1982. Di antaranya juga terdapat merek Keiyo Yashima dengan tahun pembuatan 1981 dan merek Karya Agung dengan tahun pembuatan 2009. Rel yang digunakan sebagai lintasan lokomotif untuk distribusi tebu telah dibangun di kisaran tahun 1901 hingga 1910. Rel tersebut mulanya memiliki panjang menyentuh jarak 300 km, namun panjangnya kian menurun drastis hingga menyisakan angka 90 km di tahun 2022 ini. Penyebab menurunnya panjang rel pabrik gula Jatiroto salah satunya yakni kurang layaknya rel untuk digunakan. Selain itu juga terdapat beberapa rel yang hilang sehingga beberapa rute lokomotif dinonaktifkan oleh pabrik gula Jatiroto. Perkembangan zaman juga mempengaruhi penurunan jarak rel. Hal ini karena penggunaan truk yang dinilai lebih efisien dengan kapasitas muatan yang cukup besar. Sehingga pada saat ini, pendistribusian tebu dari lahan menuju pabrik gula lebih mengutamakan truk bermuatan. Walau demikian, pabrik gula Jatiroto tetap mempertahankan penggunaan lokomotif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan perusahaan untuk merevitalisasi lahan dan bangunan yang terkait dengan lokomotif sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Di antaranya seperti pembangunan bengkel baru, pemindahan lokasi penimbangan angkutan yang lebih efisien, dan pemindahan kantor pelayanan teknik, kantor Poltek. Berbagai komponen dan suku cadang lokomotif juga dipergunakan kembali, baik dalam hal reparasi, kreasi besi tua, ataupun pajangan sebagai sarana edukasi historis. Seperti halnya pada badan lokomotif uap yang ditampilkan di depan kantor Koramil 0821, Jalan Gatot Subroto, Jatiroto, Lumajang. Itulah hasil kajian kami mengenai sejarah perkembangan lokomotif pabrik gula Jatiroto. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan video ini kepada rekan Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.